kami, di mana kami akan mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami Tuhan. Oleh karena itu kami mau siapkan hati dan pikiran kami mau duduk diam, mendengarkan, fokus, memperhatikan Tuhan berbicara kepada kami semua. Dan kami berdoa Tuhan, hamba mohon Tuhan urapi hambamu, sucikan kuduskan hambamu, agar hambamu yang bukan siapa-siapa yang boleh layak untuk melayani Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha agung, yang layak dipuji dan disembah oleh setiap umat manusia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan berbicaralah Tuhan, sebab kami sudah siap. Kepada kita semua yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan siap untuk duduk baik-baik mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, pada Bapak Ibu, ada Mbah-mbah, ya, saudara-saudaraku sekalian. Terima kasih oleh karena kemurahan Tuhan lewat hambanya gembala di tempat ini, saya diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan pada kesempatan hari Minggu ini dalam ibadah Minggu di gereja GBT Trisalo Tulung Agung, Kecamatan Rejo Agung. Tadi saya udah Google ya, supaya nggak salah ngomong ya. Terima kasih, saya bertemu dengan saudara-saudara terkasih yang luar biasa, yang wajahnya dipenuhi dengan wajah kemuliaan Tuhan. Haleluya. Di sini jemaat yang setia dan taat kepada Tuhan. Dan tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Gembala. Saya izin bisa slide, bisa nggak? Ada slide ya? PowerPoint belum nyampe. Oh, nggak apa-apa. Oke, tadi sudah di WA ke Ibu Gembala lewat istri saya. Baik, saya akan memperkenalkan sekali lagi. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Gembala. Nama saya Edward Sitorus. Kemudian saya orang Batak, ya, lahir dan besar tapi di Jakarta. Saya menikah dengan istri Hetiar Panjaitan, orang Batak juga, Batak ya kejawa-jawaan karena lahirnya di Semarang. Besarnya di Surabaya dengan ibu, keluarga besar Ibu Gembala ini ya. Saya dilahirkan tahun 1968, jadi usia saya 57, Bapak Ibu. Jangan salah tebak ya, ada yang nebak 35, 3 jangan ya. Usia saya 57 mirip seperti 56 setengah. Haleluya. Ya, istri saya kelahiran 73, jadi usianya 52. Dan kami sudah menikah tahun 1996, sudah diceritakan oleh istri. Kemudian saya masuk ke dalam akademi militer tahun 1987 dan lulus akademi militer tahun 1990. Jadi saya izin melaporkan saya tentara, Pak ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, kalau suara saya keras, mohon jangan kaget Bu ya. Karena saya kalau bawa firman kadang-kadang suka marah-marah juga nih. Ya, kalau Tuhan perintahkan harus ngomong tegas, harus ngomong ya saya sampaikan saja bagaimana maunya Tuhan. Jadi kalau intonasinya agak keras-keras sudah tentara, Batak pula lagi kan. Jadi agak keras, jangan kaget ya. Nanti saya selembut salju tetap ya. Haleluya. Amin. Ya, kami sudah menikah tahun 96, kemudian dikaruniai 3 orang anak, 1 perempuan namanya Grace, 2 laki-laki namanya Joshua dan Jonathan. Kemudian karena tadi dikatakan istri saya 13 tahun lebih, hampir 14 tahun di Papua, Tuhan memberikan bonus 1 orang nona dari Papua ikut bersama-sama kami. Sekarang ada di Bandung sama-sama dengan kita, dari suku dari Deyai ya, dari Papua. Sekarang kelas 2 SMA. Jadi kami total 4 putra putri dan 2 kami berdua jadi berenam. Anak pertama kami Grace menikah 27 September, kira-kira 2 bulan yang lalu. Ya, puji nama Tuhan, menikah dengan seorang pria idaman hatinya, harga Simbolon, orang Batak juga. Sebenarnya kita nggak mewajibkan dia mau orang apapun, yang penting anak Tuhan. Dan puji nama Tuhan, kurang lebih beberapa hari lalu dia memberikan berita sukacita ke tengah-tengah keluarga kita, Pak, Mah, kakak sudah berisi katanya. Haleluya. Ya, jadi kira-kira beberapa bulan lagi saya akan hidup dengan seorang nenek, dia juga hidup dengan seorang kakek. Haleluya. Cucunya ini putra kami 4 orang.
Dan putra yang kedua namanya Joshua, ikuti jejak saya, masuk akademi militer tahun 2019, lulus jadi perwira 2023, sekarang berdinas di Jakarta. Yang bungsu Jonathan ikut juga, nggak dipaksa ternyata ikut juga, ya, masuk akademi angkatan udara tahun 2021 dan sudah lulus 2025 menjadi seorang penerbang TNI Angkatan Udara. Haleluya. Dan itu yang sebelah kanan dengan menantu saya. Jadi itu saja perkenalan. Untuk yang lain-lain nomor rekening nanti dengan Bu Gembala. Haleluya. Nomor sepatu dengan majuan. Haleluya. Ada yang memberkati, nggak bercanda ya, tapi serius pun nggak apa-apa. Lanjut ya, sesuai dengan tema kita minggu hari ini yang saya tidak dibagikan tema karena memang serba mendadak, tapi saya berdoa dan bertanya Tuhan apa sih yang perlu disampaikan oleh Tuhan kepada kita semua, Bapak Ibu termasuk saya, bahwa kita saat-saat ini perlu mencari perkenanan Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap. Ya, banyak orang mengatakan sekarang dunia ini dunia yang gelap. Ya, kita tidak perlu mengimani, tapi cukup mendengarkan. Setiap awal tahun, ya, nanti nih bentar lagi ini akan muncul apa? Peramal-peramal. Ya, Mama Loren, Mama Lemon, Mama apalah semuanya muncul peramal-peramal di media sosial yang akan meramalkan tahun 2026 akan seperti ini, bla 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 bla. Betul ya, setiap tahun begitu ya. Hampir setiap tahun pasti kita melihat begitu. Tapi ternyata hampir setiap tahun juga tidak terbukti apa yang diramalkan oleh peramal-peramal itu. Tetapi persoalannya hampir setiap tahun juga kita menjadi terpengaruh dengan ramalan orang-orang itu. Padahal sudah tahu nggak terjadi. Sampai bahkan beberapa waktu lalu yang bilang akan ada akhir zaman, dunia mau kiamat, jualah hartamu segala macam, dijual nggak kiamat juga. Ya. Jadi kita kadang-kadang terpengaruh karena dunia sudah gelap. Nanti 2026 adalah kalau mau usaha harus begini akan terjadi. Penderitaan yang maha dahsyat akan terjadi. Tapi kan tidak terjadi kepada diri kita. Yang mungkin terjadi kepada beberapa orang. Kita berduka cita saat ini saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, ya, terdampak dari bencana banjir. Nah, tapi ini saya mau mengajar kepada kita bahwa saat ini karena dunia semakin gelap, hal-hal kejahatan itu dianggap sebagai suatu yang lumrah. Ya, sekarang perzinahan, perselingkuhan, perceraian, kejahatan-kejahatan, korupsi dianggap hal yang biasa aja. Ya, wajar, orang lain juga melakukan. Kemudian kalau kita menjadi anak Tuhan yang taat kepada firman Tuhan, dianggap menjadi orang aneh. Betul? Kita yang setia malah kita dianggap aneh di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kenapa? Karena memang dunia gelap, sedang menuju kepada kehancurannya. Tinggal pertanyaan, kita mau mengikuti kehancuran dunia yang direncanakan si jahat, apakah kita mau mengikuti rancangan Tuhan yang diberikan kepada kita? Ya. Sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita dipanggil untuk hidup berbeda, untuk tetap berpegang kepada firman-Nya dan mencari perkenanannya. Bukan sekedar kita pengen mendapatkan pujian dari manusia. Lanjut. Nah, dunia yang gelap membutuhkan cahaya Tuhan. Ya. Di tengah dunia yang penuh tantangan dan kegelapan ini, disinilah cahaya Tuhan itu sangat dibutuhkan oleh umat Tuhan. Cahaya Tuhan bisa bersumber dari mana? Dari kita anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk membawa terang. Dengan cara bagaimana? Dengan cara membawa kebaikan, keadilan dan kasih Tuhan dipancarkan lewat hidup kita. Sama seperti sebuah lilin. Mungkin kita beranggap, saya siapa sih? Hanya orang kampung di Tulungagung, siapa yang bisa kenal saya? Ya, saya siapa? Saya orang tidak mampu. Tapi kita lihat bagaimana sebuah lilin yang sangat rapuh, yang sangat kecil sekalipun, dia bisa menerangi sekitarnya yang gelap. Amin. Amin. Gak perlu lilin yang besar untuk bisa memberikan terang di tengah kegelapan. Cukup sebuah lilin yang kecil. Demikian juga kita gak perlu kita memikirkan mau menerangi dunia dengan terang yang sangat besar.
tapi belajar mulai menerangi lingkungan kita, tetangga kita, saudara-saudara kita, orang-orang sekitar kita. Apa yang sudah kita lakukan, apakah lilin kita itu menyala atau padam? Karena kita beralasan kita orang kecil, karena lilin kita kecil, cahaya kita kecil. Coba kita praktek di tengah gelap gulita malam, cahaya sekecil apapun itu akan kelihatan cahayanya. Amin. Itulah gambaran hidup kita. Bapak Ibu, jangan merasa minder, jangan merasa inferior. Saya bukan siapa-siapa, saya nggak punya kemampuan, nggak punya talenta apa-apa. Kalau Pak Juan sih enak, bisa main gitar, bisa ini, Bu Esti bisa nyanyi, suaranya seperti suara kalah, Vina Panduwinata pun kalah. Saya bisa apa Pak? Saya nggak bisa apa-apa. Saya ini ibu sederhana. Firman Tuhan juga saya tahunya sedikit. Tapi bayangkanlah ibu sebagai sebuah lilin kecil yang bisa menerangi sekitarnya. Lanjut. Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini adalah suatu perintah. Amin. Perintah dari Tuhan, bukan perintah komandan. Perintah Tuhan. Kalau ada kata-kata lah, demikianlah hendaknya kamu menyapu gereja ini pagi hari, itu kan perintah sama. Amen. Ini tadi berbicara demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Amen. Apa ya Bapak Ibu? Terangmu bercahaya, bukan redup. Bercahayanya di mana? Di samping orang, bukan. Di belakang orang, bukan. Bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi unsur-unsur ayat ini kita coba direnungkan. Kita disuruh terangnya bercahaya di depan orang, berarti kita harus berani tampil, Bapak Ibu. Amin. Tampil bukan untuk menonjolkan diri kita, untuk menerangi, untuk memunculkan terang Tuhan yang ada di dalam diri kita. Gak bisa gak tampil. Udahlah Bapak Ibu aja, saya mah orang sederhana, saya duduk manis diem aja. Gak bisa. Ini masalahnya perintah, bukan perintah saya, perintah Tuhan. Bapak Ibu, tidak ada satu orang di tempat ini pun yang tidak diperintahkan. Amin. Amin. Ibu Mbah yang sudah paling tua, umur berapa sih? 85. Mbah yang sudah 85, saya nggak bisa apa-apa. Bisa Bu Mbah bisa ngomong aja satu ayat kepada setiap orang. Mbah terangnya harus juga bercahaya di depan orang, di depan tetangganya Mbah, di depan saudara-saudaranya yang lewat, di depan Pak Polisi yang ketemu di jalan, di depan siapapun. Ya, harus di depan orang supaya melihat perbuatanmu yang baik. Berarti kita harus berbuat baik. Anak Tuhan tidak ada pilihan. Kita harus berbuat baik. Berbuat baik apa nanti bisa kita kupas lagi di dalam ibadah berikutnya kalau saya diundang lagi di sini ya. Ya, jadi kita harus berbuat baik supaya kita terkenal. Amin. Bukan. Jangan amin. Kita harus berbuat baik supaya mempermuliakan Bapamu yang di surga. Oh iya ya, Mbah apa ini? Mbah siapa Mbah? Mbah Iem. Mbah Gayem. Iem. Iem. Ya. Mbah Iem ternyata anak Tuhan. Siapa yang disembah Tuhan Yesus Kristus, Gusti gitu kan? Pokoknya orang melihat Mbah Iem sama seperti melihat Tuhan Yesus, itu sudah melaksanakan perintah ini. Amin. 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 Jangan sampai katanya orang gereja, katanya jemaat GBT Krisalo, tapi kok masih melanggar lampu merah. Emang di gereja nggak diajarin tata tertib gitu katanya. Wah itu bikin malu namanya kan. Itu yang sederhana ya, apalagi yang berat-berat. Pasti tidak mempermuliakan nama Tuhan. Dunia saat ini penuh dengan ketidakadilan. Ya, kita lihatlah, udahlah, nggak usah dibahas ya. Nanti panjang lagi ya. Kalau mau lihat ketidakadilan itu ada di medsos akun Lambe Turah, itu banyak ketidakadilan di situ. Ya, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Ya. Dunia ini penuh kebohongan, penuh kejahatan. Pejabat-pejabat lah, bukan pejabat kayak seolah-olah wajahnya baik. Banyak serigala berbulu domba.
Nah, kalau serigala berbulu domba berarti kan serigalanya sedang bohong ya, serigala kan tidak mengaku domba. Ya, banyak ini kejahatan. Maka Tuhan itu memanggil kita untuk menjadi terang, bersinar, mencari perkenan Tuhan. Berarti kita harus hidup dalam kebenaran dan tidak takut bersikap berbeda. Ya, Bapak Ibu, saya mau cerita kesaksian sedikit. Tadi sudah diborong kesaksian nama istri saya, apalagi ya? Ini lain belum di istri nama istri saya. Ya, saya aktif di media sosial. Ada yang pernah nonton? Belum ada ya? Tidak sampai Tulungagung rupanya TikTok saya. Tapi sampai ke Aceh, sampai ke Natuna. Saya aktif di media sosial. Bukan mau promosi, ibu-ibu nggak usah follow, nggak apa-apa. Tapi kalau follow lebih baik ya. Saya aktif di TikTok, di Instagram, di Facebook, di YouTube, di Snack Video, ada 5 akun saya di media sosial. Apa yang saya sampaikan di sana? Ya, karena saya tadi seperti lihat di dalam perkenalan, putra kami 2 orang sudah lulus pendidikan militer, yang mana kita ketahui itu tidak mudah, dan yang beredar di tengah masyarakat harus dengan KKN, kolusi dan nepotisme. Mana bisa Pak, kalau nggak ada uang ratusan juta bisa lulus? Jangan bohong Pak. Mana bisa Pak, hari gini Pak di Konoha Pak katanya. Konoha, ada yang tahu di mana Konoha? Di Konoha tidak bisa Pak, kalau nggak ada orang dalam ngomong kosong. Bayar Pak, orang masuk toilet aja bayar, masa masuk tentara nggak bayar? Itu yang saya dengar di telinga saya. Tapi puji nama Tuhan, seperti yang disampaikan oleh istri saya, kami berjuang, kami berdoa. Putra kami 2 masuk bukan karena juga jabatan saya, tapi karena perjuangan yang berdarah-darah. Kami doa puasa sebagai orang tua, anak saya juga berlatih. Yang akademi militer 2 kali baru lulus, 1 kali nggak lulus, yang kedua baru lulus. Yang akademi angkatan udara berjuang di tengah-tengah COVID tahun 2021, dia tes COVID, berenang sudah nggak punya tenaga lagi. Pak, waktu tes berenang dia bilang, Pak, ada 50 meter Pak, berenang Pak. Padahal sebelum dia kena COVID bisa di bawah 1 menit 50 meter. Tapi karena COVID, dia belum terdeteksi karena belum di swab. Sudah di swab tapi hasilnya belum ada. Tapi dia merasa udah nggak bisa napas Pak. Lari pun ada udah nggak kuat. Tapi masih bisa 2.900 meter. Orang kena COVID. Kalau sehat dia 3.000-an. Waktu berenang Pak, ada Pak udah nggak bisa bernapas. Tapi ada harus berenang. Ada yang nggak mau gagal di sini. Akhirnya dia berenang 50 meter. Pada saat 25 meter dia masih bisa gaya dada. Tes untuk masuk tentara diprioritaskan gaya dada. Tahu gaya dada Bapak Ibu? Yeah. Gaya katak, gaya kodok atau gaya dada lah ya. Setelah 25 meter dia sudah benar-benar tidak bisa bernafas lagi. Karena dia sudah positif COVID, sebenarnya tinggal nunggu hasilnya sore. Dan dia tenggelam. Waktu tenggelam dia teringat nasihat-nasihat orang tuanya, mamanya. Aduh, ada kepikir Pak, ada nggak mau jauh-jauh dari Bandung ke Solo hanya untuk gugur gara-gara ada menyerah. Dia bangkit lagi, dia berdoa, Tuhan tolong saya Tuhan. Dalam ketenggelamannya dia muncul lagi, bergerak-gerak lagi. Pelatih sudah suruh minggir karena takut dia tenggelam jadi korban. Kalau saya ada di situ, saya tahu saya terjun menyelamatkan anak saya. Tapi karena saya nggak ada dan nggak tahu kejadian ini, akhirnya dia gerakkan tangannya, maju 1 meter, tenggelam lagi, dilempar ban sama pengujinya. Ambil ini, dia tidak mau pegang, karena begitu dia pegang ban, begitu dia minggir langsung saat itu juga dia akan dipulangkan gugur. Ada yang nggak mau Pak, ada yang nggak mau mengecewakan sambil dia nangis, tapi air matanya nggak kelihatan karena bercampur dengan air kolam kan gitu. Banyak nggak air matanya? Ya banyak Pak, air kolam katanya. Jadi dia bergerak, maju lagi sampai dia suatu saat lihat ada yang melihat mama di ujung sana Pak. Kami sedang berdoa, doa puasa. Ya, nggak tahu lah istri saya puasanya berapa jam sehari, nggak ngerti saya. Yang penting dia yang doa di rumah kami ya. Pagi-pagi sudah bangun, udah doa lagi. Sampai dia melihat wajah mama saya, adek katanya. Ayo semangat deh, maju lagi, bertenggelam lagi, maju lagi. Panitia selama peserta itu masih bergerak tidak akan ditolong. Tapi kalau sudah berhenti bergerak atau sudah menyerah angkat tangan baru ditolong. Dia masih terus berusaha.
Udah diteriak sama pelatih, udah minggir, kamu gak usah maksa. Dia tidak mau minggir, terus berjuang. Sampai di 50 meter akhirnya puji nama Tuhan. Sampai 50 meter diangkat sama pelatihnya. Langsung muntah-muntah, air keluar semua. Sudah banyak yang ada minum, Pak. Kenapa kamu gitu, Dek? Ada yakin dan percaya Papa Mama pasti berdoa. Papa berjuang mau menyampaikan misi ini bahwa masuk tentara harus berjuang. Adi harus membuktikan ini. Adi harus mendukung Papa. Kalau Papa nanti live di TikTok live di mana ngomong, ya harus ini menjadi kesaksian saya bahwa kita harus berbeda, jangan ikut caranya dunia. Terus dia berjuang. Akhirnya dia sampai muntah-muntah, diangkat pulang udah lemes badannya. Sampai ke barat, dia udah pelatihnya datang. Disebutkanlah nama-nama yang positif COVID. Dan dia salah satunya adalah Jonathan Sumbawang Tuasitoro positif COVID. Dan dia menangis, ya Tuhan. Saya sudah berjuang, tapi saya harus gugur juga. Ya, tidak masalah, puji nama Tuhan. Inilah yang terbaik. Dia tidak bersungut-sungut, dia terus bersyukur sama Tuhan, tapi dia nangis sedih. Mamanya sudah siapkan baju untuk tes terakhir pantuhir. Ini deh, nanti kalau ini dipakai terakhir, tes terakhir ya, baju putih, celana putih, jangan dipakai hari-hari supaya bagus nanti kamu. Dia ambil baju itu udah diplastikin, dia nangis, dia bilang, Pak Adek nangis minta maaf ke Papa Mama. Adek nggak bisa membanggakan kedua orang tua Adek. Terus dia dari sore itu sampai malam dia terus nangis berdoa. Dia udah pikir besoknya akan pulang. Kami terus berdoa. Kami nggak tahu apa yang terjadi di Solo sana waktu ke situ. Tapi besoknya pantuhir, Kepala Staf Angkatan Udara datang. Bagaimana? Apakah ada hal menonjol? Dilaporkanlah ada beberapa siswa yang kena COVID. Oke, kata Kasau, bagi siswa yang belum selesai melaksanakan tesnya, mohon maaf harus gugur. Dan bagi yang sudah selesai bisa lanjut untuk kita nilai. Dan puji Tuhan, berenang itu adalah tes terakhir anak kami, Jonathan. Dan dia dikumpulkan ada sekian orang, datang lagi pelatihnya. Bagi yang sudah selesai, persiapkan Anda melaksanakan pantuhir, tes kumpul secara virtual. Pakai lagi baju kalian, sebutkan, dan ada salah satunya nama anak kami Jonathan. Wah, dia bilang, puji Tuhan. Ya, Tuhan sangat baik. Dan dia bisa mengikuti tes dan puji Tuhan anaknya lulus. Itu kejadian 2021 lalu. Sampai sekarang dia sudah menjadi seorang perwira TNI Angkatan Udara. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Itu bukan kehebatan dia udah gak mampu, udah lemah, udah menyerah. Kami juga gak punya apa-apa, gak menghubungi siapa-siapa, kami hanya menghubungi Tuhan. Saat ini selalu orang bilang gak mungkin, Pak. Kamu berdoa lah. Tuhan sih Tuhan, Pak. Tapi kalau gak pakai orang dalam tetap susah, Pak. Itu anggapan orang. Gak usah Tuhan-Tuhanan apa, kita realistis aja. Cari pekerjaan juga, daftar di kelurahan juga perlu orang dalam. Orang dalam sudah sangat menjadi orang yang terkenal di Indonesia saat ini. Di mana-mana harus ada orang dalam. Jangan sampai pelayanan pun pakai orang dalam. Nah, itu udah parah kalau ada pelayanan orang dalam. Mau pelayan di sini ya, tolonglah saya lah minggu ini kan itu jangan. Tapi saya pun pakai orang dalam lewat Bu Gembala. Tapi memang sudah diserahkan oleh Gembala pada saya. Bukan saya ngatur-ngatur jadwal ya. Oke, lanjut. Ya. Kita perlu menyenangkan Tuhan, bukan manusia. Dalam segala hal tujuan utama kita adalah menyenangkan Tuhan, bukan mencari pujian manusia. Kadang pilihan itu tidak populer, nggak populer terus terang. Saya ditertawakan oleh teman-teman saya, aktif saya di media sosial, ngapain sih bro? Hari gini memang begitulah, ya memang harus pakai gitu-gitu, katanya gitu. Enggak, saya tidak mau menyenangkan manusia. Walaupun resikonya saya pasti mungkin banyak dibenci oleh teman-teman saya yang bermain seperti itu, yang menjadi orang dalam, menjadi jauh, saya dibenci karena dengan aktifnya saya di media sosial itu makin banyak orang yang terbuka. Oh iya ya, hati-hati Pak, Bu.
Tapi tetangga saya bayar, Pak. Bayar itu kepada penjahat, bukan untuk meluluskan. Anak ibu kalau lulus itu memang karena nilainya bagus, bukan karena bayar. Kalau bayar itu penipu semua. Saya berani jamin 1500%. Saya sudah jadi tentara 35 tahun, sudah tahu bagaimana pekerjaannya penipu-penipu penjahat-penjahat itu. Memanfaatkan orang-orang yang lemah. Ini bukan hanya tentara yang melakukan, banyak juga orang sipil yang melakukan. Pura-pura jadi orang dalam. Banyak. Jangan Pak, Bu, jangan. Dan saya bersyukur banyak beberapa orang sudah terinspirasi, termotivasi. Dan tadinya saya juga udah mau menyerah. Aduh, saya ini berhadapan dengan arus, melawan arus nih ya. Banyak dimusuhi. Tapi begitu saya mau menyerah, ada yang DM, Pak, alhamdulillah Pak, puji Tuhan Pak, setelah anak saya sering nonton live Bapak, anak saya jadi semangat lagi. Dan sekarang Pak sudah pendidikan Pak, terima kasih Pak, kami gak punya apa-apa untuk ngasih Bapak. Gak usah Bu, Ibu, laporan ini aja sudah hadiah yang terindah buat saya, bahwa ada orang yang termotivasi karena live saya, karena media sosial saya. Terima kasih Bu, selamat. Begitu lagi, ada lagi, banyak. Dan itu semakin menguatkan saya bahwa tidak ada yang sia-sia kalau kita mengandalkan Tuhan. Amin. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang maha dahsyat, yang besar, yang agung, yang esa. Kenapa kita harus takut terhadap orang-orang, pejabat-pejabat, penguasa-penguasa di sini? Selama kita tidak melawan kebijakan pemerintah, selama kita tidak melakukan tindakan-tindakan pelanggaran hukum, kenapa kita harus takut? Berjuanglah Pak, berjuang deh. Tapi masalahnya banyak orang yang akhirnya salah persepsi, datang ke saya, minta saya jadi backing. Kalau sama jadi backing saya, nggak bisa, saya cuma bisa jadi baking soda, saya buat bikin kue. Kalau mau bikin soda punya, istri saya punya. Enggak Pak, ini tolong Pak, ya. Sampai yang tertinggi. Ya. Saya kalau mau kaya dengan cara-cara dunia mungkin sudah kaya raya ke Tulungagung naik pesawat jet kali ya pribadi. Karena yang paling tertinggi saya pernah ditawarin 1,5 miliar Bapak Ibu. Ada yang mau? Ada yang udah pernah lihat uangnya? Saya aja belum pernah lihat. 1,5 miliar sebanyak apa? Pak, ini Pak tolong Pak, anak saya udah gak lulus 1,5 miliar Pak. Kalau Bapak mau hari ini juga separuh, 750 juta hari gini. Kayak film-film anak-anak itu yang pernah nonton ya. Di sini ada yang malaikat putih, di sini ada setan yang hitam. Ayo bro, ambil bro katanya. Kapan lagi? Jangan kata gitu. Terus saya berpikir, aduh, terus 50 juta saya kasihkan orang-orang di sana itu boleh lah. Saya separohnya bisa bangun rumah, bikin pondasi kan gitu kan. Pondasi di atas uang haram. Akhirnya saya berpikir, Tuhan tolong saya Tuhan. Saya nggak mau. Saya mau hidup saya berkenan di hadapan-Mu. Saya mau tetap setia terhadap panggilan saya, menjadi terang bagi orang-orang yang membutuhkan terang saya. Saya tolak, Pak, saya tidak bisa menerima uang Bapak kalau harus meluluskan anak Bapak. Tapi kalau Bapak mau ngasih cuma-cuma saya terima. Oh enggak Pak, kalau kayak gitu kan. Kalau mau ngasih siapa yang tolak kan. Tapi kalau kasih terus ada imbalan saya nggak mau. Ya, jadi itulah maka kita harus berani. Supaya apa? Kalau kita mulai kompromi, kalau kita mulai mengikuti bagaimana siasat dunia, itu sama seperti lilin yang terang. Begitu kita sekali kompromi, lilin kita makin redup. Terlalu sering kompromi, maka lama-lama lilin kita akan mati. Paham Bapak Ibu ya? Maka kalau kita mau lilin kita semakin hari semakin bercahaya, semakin terang, harus hidup yang setia dan taat kepada Tuhan. Harus hidup bagaimana mencari perkenanan Tuhan, supaya kalau Tuhan berkenan, maka cahaya kita semakin hari semakin terang. Lanjut. Galatia 1 ayat 10 berkata, jadi bagaimana sekarang, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Banyak orang lebih peduli terhadap opini manusia daripada kebenaran firman Tuhan. Ya, betul ya? Kita mulai tersesatkan dengan opini, harus begini. Sampai kepada pelayanan pun seringkali mulai terpengaruh dengan opini-opini. Jangan begitu kalau pelayanan. Padahal itu tidak sesuai kebenaran firman Tuhan. Karena mereka takut ditolak, takut dikucilkan, takut tidak populer.
Buktinya kalau kita berkenan kepada Tuhan, bukan saya mau membanggakan, tapi makin saya terus berdiri pada kebenaran, follower saya makin banyak. Di TikTok hampir 800.000 follower saya. Beri kemuliaan dulu buat nama Tuhan, bukan buat saya. Di Facebook hampir 400.000, di YouTube hampir 200.000. Itu karena apa? Bukan karena saya orang terkenal, bukan karena saya ganteng, walaupun memang ganteng ya, tapi bukan karena itu. Tapi karena orang melihat ada kemuliaan Tuhan, saya yakin. Pak, memang beda Pak. Kalau sampai orang ada yang bertanya, saya kadang-kadang kalau orang bertanya gitu, wah berarti ini udah benar. Bapak agamanya apa? Pasti orang akan melihat. Kalau agama Kristen udah benar, berarti cocok. Kalau agama yang lain mungkin, masa sih agama lain bisa kayak gitu? Nah, kayak gitu. Bapak ngapain Pak capek-capek melayani kita Pak? Kita kan orang nggak punya. Kayak kadang-kadang saya sama istri, ya istri udah tidur, saya masih DM itu, komen-komen itu saya balas. Kenapa? Karena mereka komen itu kan kadang-kadang saya mau abaikan. Pak, tolong Pak, anak saya, aduh gimana Tuhan? Ayo bangun, ini panggilan mau jawab. Saya mau menyerah, saya jawab satu-satu. Semangat Bu, mantap Bu, ajarin ini Pak, ya Pak. Itu sampai orang akhirnya berpikir, ini agama Bapak ini apa ya? Kok mau seperti ini melayani kita yang bukan siapa-siapa? Ya kebayang kalau artis-artis itu kan gak akan pernah mau jalan. Saya tidak punya admin Bapak Ibu. Semua saya lakukan sendiri. Mulai nge-shoot video kayak Bapak jual ini ya. Kalau saya ke daerah ada teman-teman saya minta tolong kamerain. Tapi kalau ke mana-mana sendiri, saya sendiri. Setelah itu pulang ke rumah, saya edit sendiri, kasih caption, saya upload sendiri, saya balas komen sendiri, supaya memang masih langsung nyambung. Kalau suatu orang lain yang balas komen, nanti komennya aneh-aneh ya. Jadi Rasul Paulus mengingatkan bahwa jika kita masih berusaha menyenangkan manusia, kita bukanlah hamba Kristus yang sejati. Amin. Kalau hamba Kristus yang sejati, kita berpikir, saya membalas komen daripada follower saya untuk menyenangkan hati Kristus, menyenangkan hati Tuhan, hidup yang mencari perkenan Tuhan. Nanti baru kita masukin kesaksian kita, masukin ayat-ayat firman Tuhan, supaya nanti orang akan bertanya, siapa yang Yesus Kristus? Itu kan harapannya. Mungkin kita menginjili juga harus berhikmat, jangan karena kita garis keras gitu kan. Pak, ini kalau masuk tentara gimana Pak? Kamu ikut Kristus dulu baru saya jelaskan. Nah, nggak boleh gitu, dia langsung pergi. Jelaskan dulu dengan baik-baik. Katanya Pak nggak bisa Pak, bisa. Katanya gini Pak, bisa. Saya orang miskin, bisa. Bapak kan punya Tuhan, saya punya Tuhan sama. Tuhan kita besar. Nggak ada jenderal yang bisa ngalahin Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkehendak, lulus pasti lulus. Tapi yang terpenting adalah apa resepnya? Berusaha, berjuang, dan berdoa. Hanya 3 kata kunci saya sampaikan. Berusahalah anak ibu, anak bapak, supaya tahu bagaimana materi tesnya. Berjuanglah supaya maksimal hasilnya, supaya bisa lulus kalau hasilnya maksimal. Dan berdoalah, karena musuh kita banyak. Musuh kita orang-orang kuat, tapi kalau kita berdoa, kita bergantung sama Tuhan, tidak ada manusia kuat pun yang bisa melawan kehendak Tuhan. Amin. Seperti itu. Lanjut, ketaatan lebih berharga daripada pengorbanan. Ya. Ketaatan menunjukkan hati yang tunduk dan setia kepada Tuhan. Sementara pengorbanan tanpa ketaatan bisa kehilangan maknanya. Kita berkorban tapi nggak taat. Kita berkorban dengan cara kita sendiri, nggak ada maknanya. Tapi kalau kita berkorban dengan cara ketaatan kita, maka itu akan kita dipanggil untuk taat kepada kehendak Tuhan, bukan sekedar melakukan ritual atau tindakan yang baik, tapi didasarkan kepada ketaatan. Lanjut. 1 Samuel 15 ayat 22 berkata, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ini berbicara tentang Raja Saul yang kehilangan perkenanan Tuhan karena dia lebih mementingkan pendapat rakyat saat itu. Bapak Ibu pernah baca ya ayat ini ya, daripada ketaatan pada Tuhan. Tuhan perintahkan Saul untuk menumpas seluruh bangsa Amalek termasuk rajanya serta semua ternak. Itu perintah Tuhan. Mungkin kelihatan tidak bagus, mungkin kelihatan sayang Tuhan ternaknya banyak ditumpas.
Tapi ini perintah Tuhan. Dan pada saat itu Saul tidak taat. Dia punya pemikiran sendiri. Ya, alasannya untuk mengambil ternaknya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Salahkah mempersembahkan kepada Tuhan? Itu suatu yang luar biasa. Tuhan sangat senang dengan persembahan umatnya. Tapi dengan cara yang salah Tuhan tidak berkenan. Saul ingin mempersembahkan ternak-ternak dari bangsa Amalek dengan cara dia tidak taat. Dia merasa lebih hebat daripada Tuhan. Dia nggak tahu itu. Masa ternak dimusnahkan, kan saya bisa buat persembahan. Tapi karena dia tidak taat, maka Saul kehilangan perkenanan Tuhan. Seringkali kita juga begitu. Ya. Ayo, misalnya ada seorang pimpinan atasan, hai, bawahan saya, dia memerintahkan ada banyak file ya, atau data-data yang punya perusahaan. Suatu saat dia perintahkan kepada orang kepercayaannya, musnahkan data-data ini demi kerahasiaan. Ya, saya perintahkan kamu untuk memusnahkan sebagai orang percaya, musnahkan data-data ini sebagai kerahasiaan perusahaan. Begitu sudah diperintah, sang karyawannya melihat, oh, ini kan data-data penting, sayang juga kalau dimusnahkan semua, nanti kalau butuh gimana? Akhirnya, padahal kalau dia mau langsung memusnahkan semuanya, hanya butuh waktu kurang lebih ya hanya 5 menit, 10 menit. Tapi karena dia harus seleksi lagi, oh ini sayang, dibuang, dimusnahkan, ini jangan. Akhirnya lembur dari pagi sampai malam. Terus dengan bangganya, begitu besok pagi bosnya tanya, bagaimana perintah saya, sudah kau kerjakan belum? Sudah Bapak, aman Pak. Aman bagaimana? Saya sudah pilih data-data yang penting, saya simpan. Saya sampai lembur 1 hari 1 malam, tidak makan, tidak minum. Mungkin dia menganggap itu suatu pengorbanan buat perusahaannya. Saya berkorban buat perusahaan, saya lembur nih demi perusahaan. Tapi berhubung itu tidak sesuai perintah dari pimpinannya marah. Kenapa kamu tidak melaksanakan amanah saya? Saya perintahkan musnahkan semuanya demi keamanan perusahaan, tapi kau masih pilih-pilih. Oleh karena itu saya tidak akan mempercayakan lagi kepada kamu. Lihat seperti itu. Maksud kita ingin berkorban, maksudnya baik demi perusahaan. Dia tidak melakukan perintah bosnya. Tapi karena itu tidak sesuai perintah bosnya tidak berkenan. Demikian juga halnya kita, kalau kita perintah Tuhan, apa yang kita dengarkan dalam firman Tuhan di dalam Alkitab, jangan tawar-tawar. Jangan kita gabung-gabungkan, oh ini firman Tuhan begini, kalau menurut adat Batak begitu. Udah, yang penting kita jangan terlalu menyimpang. Tapi kalau sudah menyimpang kepada Tuhan, nggak bisa berkata yang penting tidak terlalu menyimpang. Sekali menyimpang tetap Tuhan mau spesifik, lakukan perintah Tuhan, jangan tawar-tawar. Karena setiap ada penyimpangan sedikit, ini seperti kita diarahkan ke atas, kemudian menyimpang sedikit, hanya 1 derajat. Tapi penyimpangan 1 derajat kalau terus dilakukan, maka lama-lama akan berbelok. Betul Bapak Ibu ya? Maka kita jangan menyimpang, kita harus lurus kepada firman Tuhan. Jangan tawar-menawar. Lanjut, kita harus menjaga kekudusan. Ya, untuk supaya tidak menyimpang, menjaga kekudusan dalam hidup sehari-hari. Ini adalah tantangan, tapi juga panggilan bagi setiap orang yang ingin menyenangkan Tuhan. Kita harus jaga kekudusan kita lewat pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Yang paling gampang mungkin perbuatan. Kalau di depan orang kita bisa pura-pura kudus. Tapi pada saat kita sendiri, pada saat kita ada di dalam kamar, di dalam ruangan tidak ada orang yang melihat, ya, apa yang kita lakukan? Terutama juga pikiran, apa yang kita pikirkan. Pikiran itu adalah medan pertempuran. Pasti setiap orang yang berbuat jahat akan dimulai dari pikiran kita. Ambil nggak? Seperti saya tadi bersaksi. Ambil nggak 1 miliar ini? Jangan, ambillah, jangan, ambil. Itu pertempuran, betul Bapak Ibu ya? Ambil udah. Akhirnya kalah. Begitu jangan, Pak, saya tidak bisa. Saya harus konsisten terhadap kebenaran. Maka itu akan menjadi sesuatu yang memberikan kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kekudusan bukan hanya soal menjauhi dosa, tapi juga soal hidup dalam ketaatan dan hubungan yang erat. Menjauhi dosa mungkin sebagai anak Tuhan yang sudah lama hidup bersama Tuhan gampang. Tapi bagaimana hidup kita taat? Karena dosa itu bukan hanya yang kelihatan, oh saya yang penting tidak mencuri, yang penting saya tidak berzina, yang penting saya tidak membunuh orang.
Kalau semakin kita hidup erat, kita akan tahu dosa adalah segala sesuatu perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Segala sesuatu perbuatan yang menyimpang dari ajaran Tuhan. Bersungut-sungut aja itu dosa, Bapak Ibu. Sudah belajar ya? Bangsa Israel kenapa banyak yang ditumpas oleh Tuhan pada saat perjalanan dari tanah Mesir ke Kanaan? Salah satunya adalah bersungut-sungut. Ini gimana, saya sudah jadi jemaat di GBT Yerusalem, saya nggak diperhatikan, saya pindah aja lah. Itu persungutan itu Tuhan sangat tidak senang. Suami-suami gimana sih, mami ibu nih, masa kok nggak enak terus, nggak bisa kayak restoran? Itu bersungut. Bersungut itu dosa atau bukan? Dosa. Setiap hati kita yang tidak terima itu dosa. Maka saya bilang kalau itu suatu peperangan yang harus penuh dengan perjuangan. Nggak gampang. Naik mobil, tiba-tiba disalib orang. Aduh, berdoa dalam nama Yesus, saya sabar. Ya, kalau belum saya kenal Ibu Tia, langsung saya susul lagi. Ada waktu zaman masih bujangan, saya pakai motor RX King. Wah, motornya maling kan gitu kan. Dari mulai Sidoarjo sampai Singosari Malang, apalagi di Jalan Purwodadi itu kan lebar kan. Bis-bis itu banyak, bis Akas, bis Lorena, kadang-kadang 4 bis itu salip-salipan. Saya naik motor disalip sampai gue, kurang ajar ini. Saya kejar lagi. Saya mau naik motor, di belakang saya 4 bis. Wah, dengan gagah berani karena masih muda ya. Minggir semua, saya gini. Zaman dulu tentara kan Pang Jagonan. Sekarang udah gak berani, langsung viral. Minggir. 3 bis tetap lewat. Terus 1 bis berhenti. Saya marahin, saya nggak terima. Punya SIM nggak? Mana sini? Punya Pak. Sini SIM. Kamu mau push up atau mau saya lapor ke polisi? Push up aja Pak. Push up. Ya, setiap ada orang yang menyalip saya pasti saya bersungut-sungut. Wah, mulai juga emangnya motor saya kalah keren. Wow, langsung saya salip lagi dan nggak takut mati. Tapi setelah saya menikah dengan Ibu Tia, saya jadi takut mati karena saya punya istri yang luar biasa. Jangan mati dulu. Tuhan izinkan saya hidup bersama selama mungkin dengan istri saya. Ya Maya, doanya sama kan? Ya, itu. Jadi kami berterima kasih sekali lagi lewat pertemuan yang diatur oleh Tuhan di dalam keluarga besar Pak Juan di daerah Duku Kupang. Saya dipertemukan dengan tulang rusuk saya yang terbilang. Haleluya. Bahasa hari-harinya dijodohkan gitu. Haleluya. Dan jodohnya yang tepat itu. Ya, terima kasih. Lanjut. Roma 12 ayat 2, ini mungkin terakhir ya, biar senang Bapak Ibu. Kalau dengan kata terakhir senang kan? Atau masih ada 10 slide lagi? Yang terakhir, Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dikatakan, diperintahkan kepada kita, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berarti kita nggak boleh serupa. Dunia yang bilang A, kita harus B. Dunia ke kiri, kita harus ke kanan. Amin. Ke kiri dulu nggak apa-apa lah. Hari gini kalau nggak ikut dunia nanti kita dikucilkan, nanti dikira orang aneh. Jangan. Tuhan perintahkan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi apapun yang dunia lakukan kalau bertentangan dengan firman Tuhan, jangan lakukan. Bukan perintah saya, bukan perintah pastorus, perintah Tuhan. Tujuan, terus bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan kalau nggak serupa? Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya. Jadi budi kita, akal kita, logika kita, segala macam lah. Ya. Itu harus berubah. Bagaimana bisa berubah? Kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita akrab dengan firman Tuhan. Jadi kalau di gereja ini ada program-program untuk renungan firman Tuhan, untuk ibadah persekutuan doa, persekutuan wilayah, atau persekutuan apa namanya Pak di sini Pak? Ibadah tengah minggu apa? Ada belum? Ada, Rebu. Ya, ibadah wanita, pria, segala macam ikuti supaya budi kita dibaharui. Amin. Jangan ikut arisan yang diperbanyak, arisan ibu-ibu nanti arisan ngomongin pancing, ngomongin penggorengan, ya kredit online, nanti juga pinjaman online. Jangan, itu hindari aja. Kalau ada ibadah-ibadah di gereja ini ikuti supaya budi kita dibaharui. Amen. Sehingga apa? Untuk apa? Supaya
kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Supaya kita bisa membedakan kehendak Allah atau bukan, baik atau bukan. Tidak ada cara lain. Tidak bisa dengan cara tidur, dengan cara melamun, dengan cara menghayal. Cara satu-satunya kita harus gali firman Tuhan. Amin. Supaya kita tahu mana yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dunia menawarkan banyak godaan yang kelihatannya menyenangkan, tapi sesungguhnya menjauhkan kita dari Tuhan. Ya, hati-hati. Ya, apalagi banyak pengajaran-pengajaran sesat sekarang. Ya, bukan sesat kalau orang Batak, sesat. Pengajaran-pengajaran sesat. Ya. Hati-hati dengan pengajaran-pengajaran sesat. Yang kita banyak juga sekte-sekte gereja-gereja yang mengkhawatirkan sekarang. Tanpa disadari, akhirnya kita terjerumus di dalam kegiatan-kegiatan ritual-ritual yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harus hidup dalam standar kekudusan yang Tuhan tetapkan. Amen. Bukan standar manusia. Amen. Bukan standar gembala sekalipun kalau tidak sesuai, jangan gunakan. Yang kita gunakan adalah standar Tuhan, meskipun berbeda dari tren dunia. Slide terakhir, mencari berkenan Tuhan bukanlah hal yang mudah, terutama di tengah dunia yang penuh kompromi. Tapi kalau kita tetap berpegang teguh pada firman Tuhan, hidup dalam ketaatan, dan kita berani berbeda dari dunia, maka kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan itu lebih berharga daripada segala hal yang dunia tawarkan. Jadi kalau ada pilihan antara berkenan di hadapan Tuhan dengan ketenaran atau dengan keberhasilan dunia, pilihlah bagaimana hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Bagi pertanyaan kita, apakah hidup kita lebih berfokus mencari pengakuan manusia atau perkenan Tuhan? Jawab di dalam hati kita. Dan kita harus, saya ngajak Bapak Ibu di sini mengambil komitmen bahwa jemaat di tempat ini akan menjaga integritas dalam pekerjaan dan kehidupan. Integritas adalah apa yang kita ucapkan, itu yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan, itulah yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita memilih standar Tuhan daripada standar dunia. Amen. Kita lebih mengutamakan ketaatan daripada popularitas. Kita lebih memilih bersinar di tengah kegelapan dengan kasih dan kebaikan. Kita akan memilih menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan dan berani berdiri teguh di tengah-tengah tekanan. Itu saja firman Tuhan pagi hari ini. Saya berdoa buat jemaat di tempat ini, Bapak Ibu Gembala dengan Pak Juan, dengan seluruh jemaat pengurus gereja. Saya percaya inilah tempat yang diperkenan oleh Tuhan. Amen. Untuk Bapak Ibu bisa menjadi terang. Amen. Menyalalah di tengah-tengah dunia yang gelap. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang kudus dan setia, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang menegur dan mengingatkan kami bahwa Engkau lebih menginginkan ketaatan daripada benar pengorbanan lahiriah. Ajari kami untuk tidak hidup dalam pujian demi pujian manusia, tapi kami mau hidup untuk mencari perkenanan-Mu dalam segala langkah kami. Ketika dunia ini gelap dan penuh kompromi, biarlah terang-Mu tetap menyala di dalam hati kami. Kuatkan kami untuk tetap setia meskipun kami harus melawan arus. Bentuk kami menjadi pribadi seperti Nuh, Daniel, dan para saksi Kristus yang hidupnya berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, bila kami pernah lebih memilih pengorbanan lahiriah dan pelayanan yang semu daripada ketaatan kepada Engkau Tuhan, ampuni kami. Hari ini kami mau mempersembahkan hati yang taat, langkah yang mau dibentuk, dan hidup yang menyenangkan Engkau saja. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Hamba berhenti berbicara. Kami percaya Roh Kudus akan terus berbicara di dalam hati dan pikiran kami semua. Firman Tuhan akan menjadi rema bagi kami semua, dan kami akan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu. Shalom, Tuhan memberkati. Haleluya.